Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suaranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, maraknya kasus penyelundupan hewan ternak sapi melalui wilayah pantai utara Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur 3 tahun terakhir sangat meresahkan warga masyarakat pesisir Desa Robek, Kecamatan Reok, dan Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat. Pasalnya, selain sapi yang dikirim tidak melalui balai karantina, bau busuk kotoran sapi juga menyebar hingga ke pemukiman warga. Tak hanya itu, tanaman perkebunan mereka seperti pisang juga habis dimakan sapi-sapi tersebut. Sebab kebun mereka dijadikan tempat penampungan sementara sebelum sapi-sapi tersebut dikirim keluar daerah. Lalu, modus operandi apa yang mereka gunakan untuk menyelundupkan sapi-sapi tersebut? Simak liputan khusus Suaranet TV. Lokasi pertama yang kami datangi adalah lokasi di Nanganae dan Parek, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat. Karena berdasarkan informasi, perairan Teluk Nanganae sering dijadikan jalur ilegal oleh para penyelundup sapi asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di lokasi, kami tidak menemukan aktivitas seperti yang diinformasikan. Lokasi tersebut sepi dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kami pun berusaha mencari informasi. Ternyata sejak terjadi penangkapan pada awal tahun 2021, tempat tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh para penyelundup sebagai jalur tikus. Setelah mendatangi lokasi tersebut, Suaranet TV bersama personil Polairut dari Polres Manggarai kembali melanjutkan misi. Kali ini mencari tahu siapa-siapa oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Alhasil, beberapa orang masyarakat dari Desa Robek dan Desa Paralando mengaku identitas pembeli dan pemilik kapal tersebut sudah sangat familiar di tengah masyarakat pantai utara Reok Raya. Sejumlah nama pun disebut, di antaranya R, diberi kepercayaan oleh pemilik modal asal Kabupaten Bima untuk mencari sapi di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Keduanya berasal dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah S. S sebagai pemilik modal sekaligus pemilik kapal, dulu pernah ditangkap dalam kasus pengiriman sapi ilegal melalui perairan di wilayah Pantura pada bulan Agustus 2021 di Kabupaten Bima, NTB. Sementara B, M, Y, U, dan P sebagai pembeli juga berasal dari Kabupaten Bima, NTT. Pemeran sebagai penghubung dengan tugas membeli sapi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur adalah D. D berasal dari Manggarai, Desa Reok. Satunya lagi S berasal dari Desa Watu Baur. Misi pun terus dilanjutkan. Dari lokasi Nanganae, penelusuran kami lanjutkan ke salah satu tempat, yaitu di Parek. Parek merupakan salah satu tempat yang sangat strategis dan posisinya tersembunyi karena lokasinya dipenuhi hutan mangrove. Informasi yang dihimpun, lokasi ini selama setahun belakangan dijadikan tempat pengiriman sapi ilegal asal Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, bahkan dari Kabupaten Ngada. Lokasi tersebut juga sering digunakan oleh kapal asal Bima untuk menampung sebelum sapi-sapi tersebut dimasukkan ke dalam kapal. Lokasi tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari jalur utama Jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat. Rupanya misi sudah tercium oleh para penyelundup, sebab sampai di lokasi tersebut sama seperti lokasi yang kami datangi sebelumnya. Tak ada aktivitas dan tidak ada yang mencurigakan. Namun berdasarkan keterangan warga setempat,
para penyelundup memuat sapi-sapi tersebut ke dalam kapal sekitar pukul 23 WITA hingga pukul 2 dini hari. Setiap kapal bervariasi jumlah muatannya tergantung kapasitas kapal. Dan biasanya kalau kapal berukuran kecil bisa menampung sekitar 40 ekor dan kapal berukuran besar bisa menampung hingga 50 sampai dengan 56 ekor. Aktivitas ilegal ini pun membuat masyarakat resah dengan kegiatan-kegiatan ini. Berharap pemerintah daerah Kabupaten Manggarai bersama pihak kepolisian Resort Manggarai segera menertibkan seluruh aktivitas-aktivitas ilegal yang masuk di wilayah perairan Pantura. Mengingat populasi hewan ternak sapi semakin berkurang, apalagi setiap pengiriman sapi-sapi ilegal tersebut diperkirakan 80% sapi betina yang masih produktif. Kita mulai patroli dari hari Minggu. Hari Minggu kita patroli. Diperkirakan ada kapal yang muat hewan ilegal menuju ke Kota Bima. Itu tepatnya di daerah Ojan dan Langkas. Dan kita menggunakan kapal patroli Polair punya. Kita menuju ke sana pada pukul 22.00. Kita sampai di lokasi. Dan kita lakukan pengecekan di sana, ternyata memang ada kapal yang sudah dicurigai. Cuma kita tidak ada barang bukti berupa hewan, tidak ada, hanya kapal. Dan pemilik kapal pun tidak ada di tempat. Kapal itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polair, ternyata memang ada yang dicurigakan, ada ya, tapi masih dalam keadaan kosong, tidak ada muatan. Dia sempat terpantau kapalnya sampai jam 5 sore kita balik, dan malam anggota lagi merapat ke sana untuk pengecekan kembali. Ternyata kapal masih standby di situ, di Langkas. Bagaimana kondisi terakhir pada hari ini terkait dengan 2 kapal yang diawasi oleh pihak kepolisian? Untuk hari ini Kamis kita telah melaksanakan patroli dan pantau ke lokasi. Di situ ada kapal yang dicurigakan dia selama ini dia muat hewan sapi, hewan sapi yang menuju ke Bima. Mungkin karena selama berapa hari ketat pengawasan dari Polair, akhirnya dia terpaksa dialihkan untuk memuat kelapa dan pisang. Untuk dokumen lengkap, semua lengkap. Cuma karena kita sarankan ke dia kalau mau berlayar besok atau lusa harus pakai izin berlayar dari Sabandar. Diminta Sabandar setempat di Riau. Ya. Untuk selanjutnya Pak Kasat terkait dengan patroli lanjutan nanti seperti apa nanti dari teman-teman kepolisian? Untuk patroli lanjutan saya rasa sementara kita pantau dulu karena belum ada kelihatan kepastian atau tindak pidana dilakukan oleh mereka yang memuat sapi. Untuk sementara ini masih 6 bulan, kita standby dulu. Untuk mungkin malam hari ini kita berakhir sama kita pantau saja di daerah yang dicurigakan Langkas dan Ojan. Untuk petugas yang lain terkait kan ada tempat-tempat yang diduga bahwa di situ tempat kumpulnya sapi yang akan direncanakan barang-barang tersebut akan dikirim ke Bima, Pak Kasat. Bagaimana nanti teman-teman kepolisian? Itu hewan-hewan itu yang kita sudah dicurigakan bahwa akan dikirim ke Bima. Itu untuk sementara waktu tidak dekat dengan posisi kapal, tapi hewan tersebut masih lepas jauh dari posisi kapal yang masih diikat di sembunyi-sembunyi di lereng maupun di rumah-rumah penduduk. Yang kita belum tahu bahwa itu akan dikirim atau tidak. Tapi sementara kita tetap pantau kita pantau ke lokasi yang dicurigakan, termasuk kapal yang dicurigakan tetap pantau. Demikian info terkini Sorane TV, saya Silve pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.